Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terkait dengan pengumuman kelulusan P3K 2023. Namun di video ini khusus kita akan membahas berkaitan dengan kode untuk pengumuman kelulusan P3K. Nah, rujukan kita ini adalah kode yang digunakan pada pengumuman kelulusan pada tahun 2022. Dan juga di video ini kami akan membagikan terkait dengan data untuk penempatan bagi pelamar prioritas atau pelamar khusus untuk P3K Guru. Silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan untuk kode pengumuman yang pertama kita bahas, yaitu untuk P3K Guru. Nah, di sini ada beberapa kode pada tahun 2022 yang sudah digunakan, yang tentunya lebih kurang nanti gambarannya seperti ini juga Bapak Ibu yang akan digunakan di tahun ini. Yaitu ada kode P yang artinya peserta memenuhi nilai ambang batas, kemudian ada kode L yaitu peserta lulus, kemudian kode TL peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas, kemudian ada kode TH peserta tidak hadir, kemudian kode TP peserta tidak mendapatkan penempatan, kemudian ada kode TMS yaitu pelamar P3K Guru yang tidak memenuhi syarat. Dan kemudian ada kode A. Nah, ini kode A ini adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data dari Kemendikbudristek, tentunya melihat linear dengan jabatan yang dilamar, ini mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian ada kode B, yaitu pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh Panselnas atau Kemendikbud, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa kode yang digunakan untuk P3K Guru tahun sebelumnya, kode-kodenya. Untuk contoh pengumumannya Bapak Ibu langsung saja kita buka. Nah, ini dia gambaran nanti tampilan yang akan disampaikan oleh Panselnas ketika pengumuman kelulusannya sudah disampaikan. Itu ada di kolom sini ada nama dan kode peserta sebelumnya, dan kemudian di kolom di sini ada namanya prioritas Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini nanti mungkin akan ada juga kode seperti P1, P2, P3, dan juga P4. Dan kemudian ada nilai teknis, itu ada murni dan ada teknis. Ini setelah penambahan afirmasi untuk cerdik atau disabilitas, kemudian ada manajerial, sosial kultural, wawancara, dan totalnya. Nah, di sini ada kolom untuk keterangan afirmasi. Kalau seandainya teman-teman nanti mendapatkan afirmasi cerdik misalnya, tentunya di sini akan berkode A Bapak Ibu ya, ada kode atau huruf A di sini, kode afirmasi yang menandakan bahwasanya rekan-rekan mendapatkan cerdik atau mendapatkan penambahan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu 450 Bapak Ibu untuk di tahun ini. Nah, kemudian untuk di keterangan paling akhir di sini, nah ini adalah kode kelulusannya Bapak Ibu, keterangan bahwasanya apakah Bapak Ibu nanti itu lulus ya, lulus atau tidak. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan kode seperti ini, yaitu P-L atau P per L di sini artinya adalah peserta, P-nya itu peserta memenuhi nilai ambang batas, kemudian peserta lulus. Nah, ini kode yang digunakan pada tahun sebelumnya. Artinya kalau kode P per L itu adalah peserta yang lulus Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga kode yang hanya huruf P saja. Misalnya mungkin nanti Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai P, ya mendapatkan nilai P bagi misalnya pelamar umum, itu hanya mendapatkan nilai yaitu memenuhi nilai ambang batas. Namun tentunya itu tidak lolos ya, hanya mencapai nilai ambang batas saja kalau hanya kode P saja. Nah, ini kode-kode lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat terlebih dahulu ya untuk pengumuman kelulusan nantinya. Nah, ini untuk yang P3K Guru Bapak Ibu. Jadi itulah kode-kode yang digunakan kemungkinan besar sama di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya untuk seleksi P3K teknis. Nah, untuk P3K teknis yang kami dapatkan, ini juga acuan kami pada tahun sebelumnya, itu ada maksud dari kode pada kolom keterangan pada lampiran pengumuman nanti. Itu misalnya ada P sama tadi ya dengan P3K Guru, peserta memenuhi nilai ambang batas, kemudian L peserta lulus, kemudian di tahun sebelumnya ini ada L-2, ini artinya peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik
dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, apakah di tahun ini juga ada seperti ini? Kita tunggu saja Bapak Ibu. Itu kodenya L-2 ya. Kemudian ada kode TL, ini tidak lulus. Kemudian ada TMS, peserta tidak memenuhi syarat. Kemudian TH, peserta tidak hadir. Nah, ini adalah kode-kode untuk pelamar yang menyandang disabilitas atau dan sebagainya untuk berdasarkan jabatan persyaratan mendapatkan nilai tambahan sertifikat Bapak Ibu ya untuk yang P3K teknis. Itu di tahun sebelumnya ada kode F, kode G, kemudian ada kode H. Kemudian juga ada kode APS, yaitu peserta yang mengajukan pengunduran diri. Nah, untuk contoh kita lihat, nah ini dia Bapak Ibu gambar contohnya. Nah, di sini sama seperti P3K guru tadi, itu ada teknis. Nah, teknisnya di sini membedakan kalau untuk P3K teknis itu ada 3 kolom di tahun sebelumnya. Ada murni, kemudian ada tambahan nilainya, langsung disebutkan penambahan nilainya. Kemudian ada teknis, ya ini adalah teknis, ini adalah nilai setelah ditambah murni dan tambahan nilai. Nah, di sini kemudian dituliskan total untuk teknisnya, kemudian untuk keterangan kode sertifikat yang diperoleh untuk di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu ada kode F dan H, yaitu sertifikat kompetensi ke-1, sertifikat kompetensi ke-2. Bahkan ada yang 3 Bapak Ibu. Nah, apakah di tahun ini kalau berdasarkan aturan, apakah hanya satu yang berlaku? Tentunya nanti kita melihat hasil pengolahan nilai ataupun pengumuman finalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian keterangannya di sini di paling akhir itu P per L ini artinya peserta yang lulus ya dan memenuhi nilai ambang batas dan tentunya lolos untuk tahapan selanjutnya yaitu penetapan NIP 3K yang didahului dulu dengan pengisian DRH Bapak Ibu. Nah, inilah kode-kode yang digunakan di tahun sebelumnya, tentunya gambarannya seperti ini juga Bapak Ibu untuk di tahun 2023. Nah, kemudian untuk pengumuman juga biasanya instansi juga menyampaikan Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh seperti ini yang langsung disampaikan oleh instansi biasanya. Karena yang ini, yang di atas ini itu langsung dari BKN, file dari BKN biasanya Bapak Ibu. Karena ini lengkap, ada yang model ya, secara detail, ada yang ringkas, yang menampilkan seluruh nilai peserta. Dan kalau yang seperti yang di bawah ini sudah direkap biasanya oleh instansi Bapak Ibu. Yang lulus saja, ya, direkap sama instansi yang lulus ataupun yang tidak lulus, tampilannya dalam bentuk PDF biasanya Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan kode-kode kelulusan yang setidaknya harus rekan-rekan ketahui. Jadi ketika pengumuman sudah keluar, jika rekan-rekan mendapatkan kode P per L, berarti teman-teman peserta yang dianggap lulus Bapak Ibu ya. Jika TL artinya tidak lulus, seperti itu. Nah, untuk kabar baik bagi rekan-rekan pelamar P3K guru, ini terlebih khusus untuk pelamar prioritas sebenarnya, yaitu pelamar khusus yang kategori P1. Karena beberapa hari yang lalu itu Kemendikbud melalui Dirjen GTK Kemendikbud Prof menyampaikan data untuk guru yang sudah lulus passing grade 2021. Mana di sini paparannya 19,6% guru passing grade 2021 itu tersisa formasinya tahun 2024 nanti ya. Di sini 24 Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah keseluruhan peserta yang PG 2021 sampai tahun 2023 ini kan 193.954. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat yang sudah mendapatkan penempatan seleksi tahun 2022 itu berjumlah 131.025 mendapat penempatan. Nah, untuk 32,2% itu berjumlah 62.527 ini belum mendapatkan penempatan 2022. Kemudian 0,2% itu ada 402 tidak menjadi sasaran penuntasan. Keterangannya di sini ada yang meninggal, mengundurkan diri, dan lain-lain, itu totalnya 402. Nah, dari 32,2% ini yang belum mendapatkan penempatan 2022, di sini dibagi lagi Bapak Ibu ada berjumlah 50.248 ini yang akan mendapatkan penempatan 2023. Nah, selanjutnya ada 12.000 ya, 12.279 ternyata potensinya diangkat di tahun 2024 Bapak Ibu.
Nah, di sini juga ada lagi penjelasannya, yang mana 62.527 individu guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas tahun 2021 merupakan prioritas utama pada seleksi guru SNP3K tahun 2023. Kemudian perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya sampai dengan pendaftaran seleksi tahun 2023 baru terdapat 50.248, artinya 80,4% guru PG 2021 yang telah dibuka formasinya. Jadi yang PG 2021, data yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud yang akan mendapatkan penempatan itu 50.248. Nah, ini Bapak Ibu data yang kami dapatkan untuk bagi rekan-rekan yang PG 2021 atau kategori prioritas 1 untuk di tahun 2023. Namun untuk hasil akhirnya nanti yang bisa kita lihat secara per nama, kemudian penempatan tentunya menunggu pengumuman final kelulusan dari Panselnas yang tentunya bisa disampaikan di masing-masing instansi dan juga bisa dicek di akunnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.